Baiklah, perkenalkan kami adalah kelompok 5 dari LPI 2A Malam dengan topik pengantar pengadaan untuk mata kuliah, pengantar logistik dan rantai pasok. Anggota kami adalah saya, Raja Tariq Al-Hidayah sebagai ketua, Muhammad Aditya Saputra, Rian Nuri Elfrida Marpaung, Yosefani Agustin Karinda, dan juga Kevin Barita. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami akan langsung masuk ke dalam topik pengadaan. Jadi, pengertian pengadaan. Pengadaan mengacu pada bahan mentah, suku cadang, dan perlengkapan yang diberi dari luar organisasi untuk mendukung operasi perusahaan. Merupakan kegiatan penting dan terkait erat dengan logistik barang dan jasa yang diperoleh dan harus dimasukkan ke dalam rantai pasokan dalam jumlah tepat dan pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan. Cargo shipping adalah salah satu dari bentuk dari pengadaan. Selain cargo shipping, ada beberapa bentuk pengadaan yang tidak terkait dalam akuisisi material untuk penjualan. Seperti berikut, yaitu pengadaan tidak tahu tentang material mentah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Beberapa barang harus diakuisisi perusahaan untuk kelangsungan rantai pasok. Satu, gas yaitu air, gas, listrik, dan telepon. Bahan bakar yaitu diesel dan petrol. Aset kapital seperti mesin, kendaraan dan bangunan, perjalanan bisnis dan biaya hotel, peralatan kantor, konsultan, jasa outsource seperti distribusi kontrak, jasa IT, dan lain-lain. Lalu peralatan IT seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Siklus pengadaan akan saya lanjutkan kepada Muhammad Aditya Saputra. Kepada Muhammad Aditya Saputra bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas beritanya. Baik, selanjutnya itu ada siklus pengadaan. Yang pertama, siklus pengadaan bergerak dalam urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi material atau jasa yang mana harus diakuisisi. Yang kedua ada pembuatan dokumen permintaan yang harus disetujui dan lolos dari Departemen Pengadaan. Yang ketiga ada permintaan kuotasi atau request for quotation atau ROQ yang dikirimkan kepada beberapa pemasok terpilih. Yang keempat ada pemasok membalas dengan harga dan periode negosiasi bisa dilakukan. Pemasok dipilih dan pesanan pembelian purchase order atau PO dikeluarkan, yang mana isinya mencatat detail harga yang disetujui, syarat pengiriman dan tempat dan item atau jasa yang akan disediakan. Yang keenam, PO ditandatangani dan disahkan oleh manajer, kemudian dikirim ke pemasok. Yang ketujuh, barang atau jasa kemudian dikirim dan diinspeksi. Yang kedelapan ada pemasok mengirimkan invoice. Yang kesembilan, invoice kemudian disetujui dan dibayar atau ditunda hingga tidak ada masalah ditemukan. Dan yang terakhir ada 10, Departemen Pengadaan kemudian menilai performa dari pemasok berdasarkan kualitas, ketepatan waktu, harga, dan kelengkapan pesanan. Ini dikenal dengan istilah post contract review. Nah, perusahaan yang berbeda mungkin menstruktur siklus pengadaan secara berbeda pula atau menyebut langkah-langkahnya dengan istilah yang berbeda. Ruang lingkup dan skala pembelian akan mendikte seberapa banyak perhatian yang akan diterima. Nah, selanjutnya mungkin akan saya lanjut atau berikan kepada Kevin Barita. Selanjutnya mungkin akan saya berikan kepada Rian Nuri. Baik, saya akan menjelaskan kita. Penggunaan kartu pengadaan juga disebut sebagai KICAR, juga telah berkembang secara dramatis dengan evolusi perdagangan elektronik. KICAR mirip dengan Mastercard seperti Visa dan Mastercard. Pada penggunaan pribadi, dengan KICAR digunakan untuk kebutuhan pembelian organisasi. Organisasi mungkin membatasi jumlah karyawan yang berwenang untuk menggunakan kartu pengadaan. Dan setiap bulan organisasi menerima pernyataan terperinci yang mencantumkan karyawan, perincian pembelian mereka dan harga pembelian. Next. Tujuan pengadaan. Mendukung tujuan dan objektif organisasional. Itu yang pertama,
Yang kedua, mengelola proses forecasting secara efisien dan efektif. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengelola basis pasokan. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang erat dengan grup lain yang fungsional. Yang kelima, mendukung persyaratan operasional. Next. Seleksi dan evaluasi pemasok. Seleksi dan evaluasi pemasok itu mengenai kebutuhan dari pemasok, itu mengenali dan mengevaluasi calon pemasok, sumber dari informasi yang berpotensi membentuk kriteria seleksi, memberikan bobot pada kriteria seleksi. Kemudian, memilih pemasok, pertimbangan oleh kebijakan perusahaan, contohnya penggunaan oleh pemasok minoritas. Kemudian, mengevaluasi pilihan, itu membandingkan performa aktual dan harapan. Next. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi kebutuhan akan pasokan bisa muncul dari beberapa jumlah pertimbangan, seperti saat akhir dari perjanjian pasokan yang ada atau pengembangan sebuah produk baru. Analisis situasi, langkah kedua, menelaah ke dalam kedua lingkungan internal dan eksternal di mana suatu keputusan pasokan dibuat. Pertimbangan internal meliputi identifikasi pemangku kepentingan di mana pasokan tersebut dibutuhkan dan jumlah dan kualitas pasokan yang cocok, serta juga kebijakan pasokan yang berlaku. Contoh, inisiatif pemasok minoritas, lingkungan eksternal termasuk pertimbangan, ekonomi, dan kerangka peraturan dan hukum yang mengatur pembelian dan pasar di mana calon pemasok beroperasi. Kemudian pendekatan portofolio pengadaan. Matriks portofolio Kraljic digunakan oleh banyak manajer untuk mengklasifikasikan pembelian perusahaan dalam hal kepentingan dan kompleksitas pasokan dengan tujuan meminimalkan kerentanan pasokan yang mendapatkan hasil maksimal dari daya beli perusahaan. Matriks menggambarkan 4 kategori: tidak kritis, penting, rendah, kompleksitas rendah, manfaat, penting tinggi, kompleksitas rendah, strategis, kepentingan tinggi, kompleksitas tinggi, dan kemacetan, kepentingan rendah, kompleksitas tinggi. Setiap kategori membutuhkan strategi pengadaan yang berbeda untuk mengelola pasokan. Misalnya kartu P mungkin digunakan untuk item non kritis, item manfaat mungkin tergantung pada lelang terbaik, dan item strategis akan cenderung menggunakan kontrak berbasis biaya jangka panjang dengan pemasukan utama. Sedangkan perusahaan mungkin beralih ke pembelian konsorium untuk mengatasi kompleksitas item kemacetan. Selanjutnya, untuk materi pengadaan global akan dibacakan oleh Kevin Ambarita. Kepada Kevin Ambarita dipersilakan. Baik, pengadaan global. Pengadaan global yang mengacu pada pembelian komponen dan input di mana saja di dunia didorong oleh 2 alasan utama, yaitu strategi faktor input dan akses pasar strategi. Model pengembangan sumber global akan mencakup komponen berikut: perencanaan spesifikasi, evaluasi, manajemen hubungan, transportasi dan biaya penyimpanan, implementasi dan pemantauan dan peningkatan. Masing-masing akan dirinci secara penilaian yang jujur dan peluang sumber global dan tantangan. Next. Untuk rangkuman akan dibacakan oleh Yosifani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman terkait materi tersebut, yaitu pengadaan berkaitan erat dengan logistik karena hampir semua barang yang dibeli harus dipindahkan kemanapun dibutuhkan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Layanan logistik juga dapat menjadi fokus penting dari kegiatan pengadaan dalam suatu organisasi. Pengadaan merupakan aktivitas penting karena biayanya berkisar antara 60 dan 80% dari pendapatan organisasi, sehingga menimbulkan orientasi strategis yang lebih besar di banyak perusahaan kontemporer.
Bab ini dimulai dengan diskusi tentang tujuan pengadaan dan pentingnya tujuan ini dan mendukung tujuan organisasi. Salah satu tanggung jawab pengadaan yang paling penting adalah pemilihan dan evaluasi pemasok, sebagian karena kriteria seleksi dan evaluasi yang bervariasi dan terkadang bertentangan. Matriks portofolio Kraljic diperkenalkan sebagai cara untuk pengelompokan barang yang dibeli agar lebih efektif menyelaraskan strategi sumber. Pengembangan pemasok atau pemasaran terbalik juga diperkenalkan sebagai bagian yang lebih penting dari proses pengadaan. Baiklah, hanya itu saja materi tentang perkenalan terhadap pengadaan yang bisa kami temukan di dalam buku referensi yang telah kami berikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kedepannya kami akan berusaha untuk menjadikan presentasi kami dan materi kami lebih lengkap dan akurat lagi. Terima kasih.